untuk untuk mendapatkan, untuk mencari kandidat-kandidat atau job seeker yang rasanya itu CV-nya menarik tuh di mata rekruter. Nah, izinkan saya share screen dulu. Boleh diizinkan saya share screen dulu supaya um, ada visual aid ya bagi teman-teman semuanya. Mungkin dijadikan saya co-host supaya bisa share screen. Oke, thank you. Nah, harusnya ini udah kelihatan ya share screen-nya ya. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Mbak Frida ya, kalau saya udah hampir 5 tahun pengalaman sebagai konsultan rekrutmen di International Recruitment Consulting Agencies. Beda tuh kalau misalnya konsultan rekrutmen dengan rekruter ada sedikit perbedaan. Kalau rekruter itu biasanya atau HRD ya, itu biasanya adalah rekruter yang internal dari perusahaan gitu kan. Tapi kalau konsultan rekrutmen, saya menghandle berbagai macam perusahaan untuk kebutuhan rekrutmen mereka gitu. Jadi kalau misalnya bangun skillku.id butuh orang, butuh butuh misalnya social media manager atau apapun posisinya, nah saya akan bisa bantu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian di tempat ini saya juga bantu business owners dan para HR karena klien-klien saya adalah business owner dan para HR atau para rekruternya gitu kan untuk mendapatkan talent terbaik dengan cepat. Sekarang sudah lebih dari 450 proses rekrutmen. Kemudian saya juga dibayar oleh mereka udah lebih dari 3 miliar rupiah dan udah screen lebih dari 5.000 resume dan macam-macam level gitu ya. Ada dari direktur, country manager, staff maupun posisi-posisi yang aneh-aneh kadang-kadang. Kapten kapal lah, dokter kulit lah, apalah gitu kan. Apalagi yang kayak accounting staff, kemudian yang lagi happening sekarang lah gitu ya. Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa hal nih, teman-teman. Kita bakal sharing. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada pertanyaan, catat dulu. Nanti bakal ada sesinya. Kemudian kita akan diskusi di akhir ya. Tapi in overview kita bakal bahas 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah apa sih perbedaan CV, resume, cover letter, portofolio, apapun itu ya, yang banyak banget sekarang diminta gitu kan. Kemudian yang kedua, gimana caranya kalau misalnya ada perusahaan yang minta kirimkan CV Anda yang ATS friendly ke saya gitu. Nah, kapan-kapan aja kita bakal pakai CV ATS friendly, kapan-kapan aja yang tidak, dan poin-poin apa saja yang harus ditulis di sana. Dan terakhir, yang paling seru adalah kita akan belajar menulis CV yang kesukaannya HRD nih, kesukaannya para rekruter. Ini juga teknik ini saya pakai juga, teman-teman, untuk supaya kandidat saya yang saya kirim ke klien saya tadi adalah business owner maupun HRD perusahaan, itu panggil kandidat saya gitu. Jadi teknik ini memang selama 5 tahun saya pakai dan kemungkinan besar akan dipanggil oleh mereka. Jadi kita akan sharing, kita akan buka-bukaan di sesi ini. Dan yang terakhir tadi, seperti sudah di brief, akan ada review CV atau resume setelah FAQ ya, setelah question and answer session ya. Oke, teman-teman. Tapi sebelum saya mulai, seperti biasa saya pengen nanya dulu sih sebenarnya di sini. Di sini itu sebenarnya orang-orangnya itu kita kenalan dulu ya, kenalan sedikit lah ya. Orang-orangnya itu berasal dari mana sih? Apakah teman-teman di sini datangnya sekarang ada di Jakarta atau di Pulau Sumatera mungkin, di Medan mungkin, di Sulawesi mungkin. Boleh dong di chat. Oh, kata Jessica di Bekasi. Yang lain pada di mana nih? Atau mungkin habis ini ya di Jakarta habis apa? eh, Jalan-jalan pagi ya, atau masih di taman mungkin. Jessica di Bekasi. Apakah ada yang dari luar Jabodetabek atau semuanya di Jakarta atau Jabodetabek? Oh, anak-anak Bekasi semua. Otnil Tommy dari Bekasi juga. Bekasi hujan nggak nih? Saya di Jakarta nih lumayan mendung nih. Gloomy, gloomy Sunday ya. Wah, Arman Jakarta nih, kayaknya kita sama nih. Oke, kalau teman-teman kalau udah chat dari mana? Sekarang sekarang saya pengen tahu teman-teman ini statusnya apa sih? Apakah sekarang masih kuliah? Habis itu udah lulus kuliah atau udah kerja gitu? Boleh dong chat teman-teman sekarang di sini statusnya apa? Masih kuliah? Sudah lulus kuliah? Udah bekerja?
Udah kerja di atas 5 tahun mungkin, jangan-jangan. Kata Syarif, Bogor Kak, habis Pilkades. Waduh, mantap. Kata Otnil sudah bekerja. Kata Arman, udah kerja Kak. Wah, kata Syarif, kuliah dan kerja. Wah, keren banget nih. Kalau udah kerja berapa lama nih? Udah kerja lebih dari 3 tahun, udah kerja dari 5 tahun, atau jangan-jangan udah kerja dari 10 tahun? Boleh di chat. Supaya nanti saya bisa menyesuaikan dengan kebanyakan dari teman-teman. Udah jalan 4 tahun, wah, udah mantap nih Mas Arman. Udah 4 tahun lebih ya. Oke. Oke, teman-teman yang lain mungkin lagi eh, malu-malu kali ya. Oh, ada juga lagi skripsian, lagi nyari-nyari kerja juga. Oke, baik, baik, baik. Siap. Baru 2 bulan Kak kerjanya. Wah, masih very, very ini ya, newcomer, newcomer di dunia kerja ya. Sudah kerja lebih dari 2016, kurang lebih 6 tahun. Siap, siap Mas Otnil ya. Oke, kalau kayak gitu nanti sesi ini kita bisa dipakai ke semuanya. Nanti saya akan sedikit adjust untuk orang-orang yang baru masih kuliah, dan ada juga yang beberapa akan saya adjust juga untuk orang yang sudah bekerja gitu. Tapi pada prinsipnya semuanya sama. So let's begin ya. Jadi ketika ada teman-teman, mungkin teman-teman yang udah ada kerja juga kan, udah tahu nih, kalau misalnya ketika kita mengisi atau kita menjalani proses rekrutmen, kita lamar satu lowongan kerja, sebenarnya tuh kita pada tahap awal kita adalah pitch yourself gitu, pitch ourselves. Kita pitching, melakukan presentasi dengan singkat tentang diri kita sendiri gitu. Di tahap awal, nanti ketika sudah di pitching, udah pitch gitu kan, dan mereka tertarik dengan pitch-nya kita, habis itu mereka bakal cari atau tanya lebih lanjut mengenai diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah ketika di awal proses rekrutmen kita nggak perlu memberitahu siapa diri kita selengkap-lengkapnya gitu kan. Karena kita pada umumnya adalah kita harus pitch aja gitu, pitch yourself. Dan kita presentasi dengan waktu yang sangat singkat. Nah, gimana cara pitch yourself, pitch ourselves itu ada beberapa cara, teman-teman. Ada CV, ada resume, ada cover letter, ada portofolio. Jadi ketika nanti misalnya nih di sini ada Mbak Ica gitu ya, Mbak Ica masuk dalam satu proses rekrutmen, suka nih satu posisi ini, pengen coba lamar di posisi tersebut. Kemudian nanti pasti akan diminta untuk mengirimkan CV atau resume atau cover letter atau portofolio. Nah, tugas dari keempatnya adalah untuk Mbak Ica ini pitch to the recruitment untuk para rekruter atau perusahaannya. Ketika dokumen pitching ini sesuai atau menarik gitu ya dengan apa yang diminta atau yang dicari, maka Mbak Ica akan dipanggil untuk tahap selanjutnya, biasanya interview, psikotes, dan lain-lain. Nah, kita akan bakal bahas nih bedanya CV, resume, cover letter, dan portfolio itu apa. Mulai dari yang pertama ya, CV. Nah, banyak yang salah nih teman-teman, banyak yang salah paham. Kita akan bahas dari mulai basicnya dulu ya. CV itu sebenarnya teman-teman itu dari bahasa Latin yang artinya adalah curriculum vitae. Kalau bahasa Inggrisnya adalah course of life, alias bahasa Indonesia adalah riwayat hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya diminta CV itu basically diminta riwayat hidup. Nah, ini dari segi bahasanya. Kalau resume itu dari bahasa Perancis ya, resume. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah summary dan bahasa Indonesianya adalah ringkasan. Jadi kita harus bisa mengerti kalau diminta CV adalah riwayat hidup gitu ya. Kalau misalnya yang diminta resume adalah ringkasan. Nah, di proses rekrutmen yang diminta sebenarnya apa sih CV atau resume? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. CV itu karena dia adalah course of life atau riwayat hidup, biasanya minimal itu adalah 2 halaman karena kan diminta riwayat hidup mulai dari kita mungkin SD atau SMP atau SMA, kemudian beasiswa apa yang kita pernah ambil, training apa, sertifikasi apa, dan lain-lain. Sedangkan resume pada umumnya itu maksimal 2 halaman. Bisa juga lebih dari 2 halaman, tapi yang penting adalah ini merangkum semua ringkasan yang ada untuk posisi yang kita atau sesuatu yang kita tuju atau lamar. Sehingga CV adalah detail semua pengalaman dan resume adalah detail pengalaman yang relevan saja. Gitu ya. Nah, tapi
ini nggak semua orang, bahkan rekruter pun teman-teman, itu paham bedanya secara definisi CV dan resume. Makanya kalau misalnya diminta oleh misalnya ada seorang HRD gitu, rekruter ya, misal di LinkedIn gitu kan, atau di lowongan kerja manapun gitu, tolong atau silahkan kirim CV Anda ke email ini gitu. Pada niatnya itu sebenarnya dia minta resume. Kenapa? Karena kita akan berpikir dari logika aja teman-teman ya. Kalau misalnya rekruter itu tidak punya banyak waktu untuk melihat seluruh biodata kita atau detail semua pengalaman kita untuk direview untuk posisi-posisi tertentu yang dia cari gitu. Karena kenapa? Karena dia tidak hanya mereview CV kita saja, tapi dia juga mereview CV orang lain juga gitu kan. Jadi dan dia juga punya kerjaan lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa hanya berpikir kita yang paling spesial dan kita bakal dilihat gitu. Tidak seperti itu pekerjaannya dan tidak seperti itu logikanya. Maka sebenarnya yang diminta sebenarnya resume gitu. Dan ternyata nggak cuma di Indonesia doang teman-teman. Kalau di UK CV itu sama dengan resume. Jadi ketika dikirim CV sebenarnya diminta resume. Tapi kalau di US CV dan resume itu pada umumnya berbeda. CV berbeda, resume juga berbeda. Sehingga balik lagi kita tanya pada diri kita sendiri, apakah orang yang kita kirimkan dokumen ini itu punya banyak waktu atau tidak untuk melihat detail dari atau isi dari dokumen tersebut. Kalau tidak, maka kita kirim resume, gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah pembicara gitu atau masuk TEDx gitu kan, bentar lagi kan, atau masuk conference atau beasiswa atau apapun itu gitu. Maka yang ketika diminta CV mungkin berarti itu yang diminta beneran CV karena mereka punya waktu untuk melihat semua detail pengalaman dan mereka akan kurasi, akan pilih mana yang akan ditampilkan atau yang mana yang akan dibicarakan ketika di sesi gitu ya. Jadi kita pikir berdasarkan daya pikir kita sendiri gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya portofolio. Ada juga nih biasanya perusahaan minta untuk kirim portofolio. Apa sih itu? Kalau berdasarkan Cambridge Dictionary, itu adalah collection of design, document, or other papers that represent a person. Bahasa gampangnya adalah dokumen berisi bukti proyek-proyek yang sudah kita buat gitu. Nah, ini nggak mesti harus, pada umumnya sih ini desain atau berhubungan dengan kreatif gitu kan. Tapi nggak mesti juga sih. Kalau misalnya kita adalah seorang sales, kita adalah seorang accounting dan lain-lain juga bisa gitu. Apa namanya, kita bisa masukin ke portofolio. Nanti banyak kok ada template-nya gimana portofolio yang non kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah cover letter. Kadang-kadang juga ada kan teman-teman lihat sebuah lowongan kerja diminta kirim CV dan cover letter. Untuk apa sih? Udah ada CV, kenapa harus kirimin lagi cover letter? Cover letter itu secara definisi adalah a letter that contains information about the thing it's sent with. Atau bahasa gampangnya adalah satu halaman kita jelasin kenapa kita adalah kandidat yang cocok untuk role ini. Nah, inilah penting cover letter karena kita diberi kesempatan untuk menjelaskan secara persuasif kenapa kita adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi ini gitu. Sedangkan CV itu untuk detailnya kenapa gitu ya. Jadi harusnya udah paham bedanya apa itu CV, resume, portfolio, dan cover letter. In a page summary, CV adalah detail semua pengalaman, resume adalah detail pengalaman relevan, kalau portfolio adalah detail bukti, kuncinya bukti berupa dokumen tambahan. Kemudian kalau misalnya cover letter adalah detail kenapa saya orang yang tepat untuk dipekerjakan gitu. Jadi ini perbedaan penting antara CV, resume, portofolio, dan cover letter. Kalau diminta kirimkan CV dan cover letter, maka kita hanya kirimkan CV dan cover letter saja. Tidak perlu, atau resume ya, tidak perlu mengirimkan yang lain-lain karena recruiter tidak punya banyak waktu. Biasanya ini untuk para fresh graduate ya, perlu nggak sih saya kirimkan apa namanya ijazah gitu, perlu nggak sih saya kirimkan ini itu nggak perlu teman-teman, karena kalau misalnya baik lagi inilah pitch yourself. Kalau misalnya pitch itu kan berarti secara singkat ya, ketika dokumen-dokumen ini yang diminta saja sudah membuat mereka tertarik, maka dia akan minta detail-detailnya nanti di proses-proses selanjutnya gitu ya. Yes. Nah, saya pengen tanya dulu nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekarang
Pernah nggak sih atau sering kebalik-balik nggak sih ketika apa sih bedanya resume atau CV atau portofolio? Boleh di chat dong. Ini kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita simpan, nanti kita bakal bahas di akhir ya, Mas Arman ya. Sekarang dulu sering-sering kebingungan nggak sih? Boleh di chat ya. Apa sih bedanya CV, resume atau banyak banget nih bahasa-bahasa yang nggak jelas atau bahasa-bahasa yang bikin bingung gitu kan? Ada CV lah, ada apa cover letter lah, portofolio lah. Harusnya sekarang udah mengerti ya teman-teman ya. Jadi oke, di awal-awal bingung, cuma udah googling dan paham-paham sih Kak. Iya, udah. Thank you Mas Arman. Memang memang gitu sih, banyak terms-terms kalau misalnya apalagi pas kita baru lulus ya, banyak bahasa-bahasa yang bikin kita bingung. Tapi nggak apa-apa. Asalkan teman-teman kalau googling pun harus cari source yang tepat ya, jangan cari asal-asal source gitu kan. Jadi malah jadi makin bingung gitu. Akhirnya sekarang udah paham. Jadi intinya kalau misalnya diminta itu, nanti kalau misalnya udah lihat lowongan kerja diminta apa, kita harus pastikan sesuai dengan apa yang diminta. Kalau misalnya tidak kita kirim sesuai diminta, maka bukan pitching lagi namanya, tapi presentation. Nah, presentation di awal biasanya itu akan membuang waktu rekruter. Kata tepatnya adalah pitching, mempresentasikan dengan sesingkat-singkatnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Fungsinya apa resume CV cover letter? Nah, saya akan jelaskan ini adalah proses lengkap bagaimana seorang itu ya rekruter akan memproses seorang kandidat gitu atau banyak kandidat. Basically ada 3 proses teman-teman. Pertama adalah resume send out gitu ya. Kemudian yang kedua adalah interview. Dan yang ketiga adalah finalization atau finalisasi. Nah, ketika resume, kalau dari sudut pandang perspektifnya si kandidat, yang pertama yang harus dilakukan adalah job search. Jadi misalnya di sini uh, Mas Otnil gitu kan, mau cari kerja yang baru nih, bentar lagi udah Lebaran gitu misalnya gitu kan ya. Kemudian cari kerja biasa gitu ya Mas Otnil ya, habis Lebaran ada peluangnya makin banyak gitu kan. Cari nih posisi-posisi mana yang cocok dengan saya gitu ya. Habis itu ntar kita lihat mereka mintanya apa. Mereka mintanya CV dan cover letter atau CV aja. Maka kita kirimkan atau resume send out. Habis itu nanti rekruter akan screening teman-teman. Di sini ada 12 orang, nanti 12-12-nya bakal di screen gitu kan CV-nya. Kemudian dari 12 itu yang di shortlist paling cuma 3 atau 5 gitu ya. Dari 3 atau 5 itu akan di phone interview dulu. Beneran ditanya di handphone gitu atau di telepon gitu kan, apakah dia sesuai dengan apa yang dibilang di CV, meyakinkan atau tidak. Kemudian kalau meyakinkan akan di setting untuk interview secara langsung gitu ya, atau ditanyakan dulu kapan bisa untuk psikotes atau technical test kalau dibutuhkan. Habis itu HR interview, habis itu users interview. Users ini bisa banyak, bisa lebih dari 3 gitu ya. Tapi bisa juga cuma sekali. Kalau misalnya users interviewnya sudah selesai, maka ada reference check, habis itu medical check up. Tapi tidak mesti harus urutannya seperti ini. Kadang-kadang tidak ada psikotes atau technical test, kadang-kadang langsung users interview, tidak perlu HR interview dan lain-lain gitu ya. Kalau sudah interview sudah selesai, maka akan finalisasi. Nanti bakal ada nego gaji gitu kan, benefit, KPI seperti apa, employment agreement. Kemudian nanti kalau misalnya udah bekerja akan ada namanya resign letter dan drama-drama counter offer gitu ya. Ketika nanti sudah mau resign, tapi nanti dibilang sama perusahaan sekarang, saya bakal kasih gaji yang sama kayak perusahaan yang Anda mau pindah gitu. Nah, itu dalam namanya. Tapi kita bakal bahas yang pertama. Nah, fungsi CV cover letter dan lain itu berada di sini gitu. Ketika kita resume send out. Nah, masalahnya adalah kalau cuma 12 masih enak gitu kan. Gimana kalau misalnya itu yang rekruter terima tuh udah 100 gitu. Atau 50, 100, 150 itu banyak gitu kan. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar atau konsultan rekrutmen pasti mendapatkan jumlah resume atau CV yang banyak sekali. Dari 100 CV, balik lagi ujung-ujungnya akan di shortlist, akan dipanggil, akan dipisahkan ada berapa? Cuman 5 gitu ya. Karena seorang rekruter akan milih hanya beberapa saja yang paling baik untuk dipanggil interview dan harapan mereka akan cocok gitu. Nah, rekruter kan kerjaannya kan sama kayak manusia lainnya ya, teman-teman ya. Punya waktu 24 jam, ada jam kerja, makan, perlu minum gitu kan. Sehingga nggak mungkin dong, dia akan lihat satu-satu 100 CV, 200 CV-nya. That's why dia akan dibantu oleh sebuah tools yang namanya applicant tracking system, teman-teman. Applicant tracking system ini
sebenarnya fungsinya banyak ya. Tapi salah satu fungsi paling utamanya adalah untuk men-track dari 100 ini mana sih yang cocok dengan apa yang saya mau. Misal, saya mau dia adalah lulusan dari lulusan dari major ya, atau beberapa jurusan yang saya mau gitu. Maka saya akan tulis studi sistem itu jurusan manajemen, terus tambah jurusan bisnis, tambah akuntansi, tambah segala macam gitu kan. Maka ketika saya masukin ke dalam sistem itu, yang akan keluar adalah CV-CV yang sesuai atau ada keywordnya dari jurusan tersebut gitu kan. Atau saya maunya dia punya skill misalnya digital marketing, atau pernah pakai SPSS, tools apa gitu ya. Ketika saya tulis di dalam ATS tersebut, maka dia akan mengeluarkan CV-CV yang sesuai dengan yang ada keywordnya gitu, yang sesuai dengan keyword saya cari. Maka dari 100 ini akan makin kecil dong, makin kecil jadi 80 misalnya, atau makin kecil jadi 20 atau jadi 30. Kalau 30 relatively dalam waktu setengah jam atau 15 menit juga bisa itu dilihat dan bisa di shortlist gitu kan. Maka kita sebagai kandidat atau job seeker gitu ya, harus bisa mengerti bagaimana mereka recruiter itu mengolah data kita pakai ATS gitu. That's why teman-teman, ini ada 2 contoh resume, dummy resume ya, yang saya ambil dari Google ya. Ketika kita tahu nih kalau misalnya perusahaan itu memakai ATS tadi ya, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman di dalam membuat CV atau resume. Yang pertama adalah, karena ini ATS, ATS itu melihat atau menangkap keyword-keyword gitu kan, hal-hal yang basic misalnya kayak font, tulisan, lain-lain, sehingga kita tidak perlu, mereka nggak bisa baca tools ini nggak bisa baca gambar, shapes, size, icon, mereka akan susah bacanya. Jadi bayangin kalau misalnya nanti ada beberapa hal tersebut terus ditulis misalnya digital marketing, padahal kita punya itu digital marketing, tapi dia nggak bisa baca kita punya CV gitu kan, karena ada beberapa hal yang seperti ini. Misalnya yang pertama adalah ini ada beberapa ATS yang bahkan nggak bisa membaca gambar foto kita ya. Kemudian yang kedua nih teman-teman, kalau misalnya itu ATS friendly, tidak perlu, bahkan kalau tidak ATS friendly pun saya selalu menyarankan tidak perlu ada kemampuan atau skill yang mempunyai level-level kayak gini nih, atau ada energi bar gini ya. Kalau misalnya kayak rating-rating di ojek online gitu ya, itu nggak perlu. Karena basically ini adalah subjektif. Kalau kita nggak pernah tahu nih, misalnya dari kemampuan 1 kita 4 dari 5 gitu. Nah, itu atas standar siapa? Atas standar kita sendiri atau atas standar orang lain gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita punya standar tertentu yang diakui secara nasional maupun internasional. Misalnya IELTS gitu ya. Berapa? 550. TOEFL berapa segala macam. TOEFL 550, IELTS 7,5 misalnya. Nah, kalau kayak gitu bisa, tapi jangan sampai kita mengklaim kita punya skill ini gitu kan. Kita nggak pernah tahu orang lain skillnya seperti apa. Apalagi kalau di ATS gitu, mereka akan kurang baca. Apakah ada yang bisa baca? Bisa-bisa aja, tapi kita nggak pernah tahu kan ATS seperti apa yang dipakai oleh perusahaan yang kita tuju. Kemudian ada shape yang seperti ini nih, gitu ya. Kemudian yang seperti ini juga icon-icon gitu. Nggak perlu. Kemudian ini fontnya agak beda warnanya. Kemudian di sini ada semacam rectangle ya. Ini akan susah dibaca. Dan ada apa nih untuk mempercantik gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua perusahaan pakai ATS? Tidak, jawabannya teman-teman. Tidak semua perusahaan pakai ATS, dan kalau misalnya kita mau pakai CV kayak ini bisa-bisa aja, tapi pastikan dia tidak memakai ATS. Caranya gimana? Kalau misalnya dibilang, tolong kirimkan CV Anda ke email ini. Kalau misalnya email, biasanya itu tidak menggunakan ATS. Kirimkan CV Anda ke WhatsApp ini. Kalau ke WhatsApp berarti nggak pakai ATS. Kirimkan CV Anda, submit ke website ini. Nah, kemungkinan besar itu memakai ATS. Kemungkinan besar ya. Jadi pastikan kita lihat konteksnya seperti apa. However, kalau misalnya teman-teman mau yakin supaya yakin aja, pastikan CV-nya yang profesional, ini ya, profesional, well design. Nah, ini seperti ini sebenarnya udah cukup profesional. Karena kenapa?
udah jelas di mana posisi-posisi yang harus dilihat, misalnya kayak alamat, kemudian edukasi, work experience, activity, dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi, setiap jenjang gitu ya, setiap kalau misalnya kita adalah fresh graduate akan sedikit berbeda, kalau misalnya kita adalah orang yang bekerja lebih lama akan sedikit berbeda gitu. Lanjutnya kita bakal bahas lebih lanjut di sini nanti ya. Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kita supaya buat resume yang dilirik oleh rekruter nih, yang mau dilirik sama rekruter gitu ya. Yang pertama adalah justru jangan fokus ke resumenya. Kok gitu sih? Karena sebenarnya resume itu adalah alat aja gitu. Resume itu adalah senjata saja, pitching tools kalau tadi kita bahas di awal ya. Senjata itu bisa banyak tuh. Ya dokumen-dokumen tadi ada CV, resume, portofolio, cover letter, LinkedIn, apapun itu gitu ya. Itu adalah senjata aja gitu. Tapi sebenarnya yang dilihat dari perusahaan adalah skill memakai senjatanya gitu. Meaning kalau misalnya kita adalah seorang fresh graduate, yang akan dilihat adalah pengalamannya. Kak Gilman, saya kan masih fresh graduate, mana punya pengalaman gitu. Nah, pengalaman ini bukan cuma pengalaman kerja aja, tapi bisa jadi juga pengalaman magang, organisasi, relawan, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya untuk fresh graduate ya. Jadi jangan sampai kita salah salah konsep. Pengalaman yang diminta itu adalah bukan hanya pengalaman kerja, kecuali kalau misalnya jelas-jelas di state gitu kan, pengalaman kerja di industri yang sama. Nah, kalau misalnya kayak gitu, better kita cari posisi yang lain. Kalau that's why secanggih apapun senjatanya, kalau kita tidak tahu gimana cara memakai senjatanya, ya sama aja gitu kan. Mending kita pakai pedang pedang aja dibandingkan pakai laser kalau kita nggak tahu gimana cara pakai lasernya gitu kan ya. Jadi jangan sampai salah. Sebenarnya ya jangan fokus ke resume dulu. Kalau misalnya kita belum punya kemampuan yang diminta, maka yang kita harus asah adalah justru skill-nya dulu. Nah, that's why this is a very good platform, bangun skillku.id ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke pitching dokumennya aja. Karena kalau misalnya kita sudah pede dan sudah yakin, udah tahu kita punya skill kita seperti apa, maka yang lainnya itu relatif lebih gampang untuk diasah gitu dibandingkan skill. Jadi yang lupa skillnya dulu. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, maka yang dilatih adalah gimana nih target sekarang, KPI sekarang itu tercapai lebih dari 100%. Atau ada skill-skill lainnya yang akan menunjang supaya nanti karirnya bisa lebih naik gitu kan. Nanti kita bakal bahas nanti di karir plan gitu di sesi mungkin di kesempatan selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip nih teman-teman. Yang pertama adalah show don't tell. Kita kasih bukti, jangan kita bilang saya adalah orangnya bekerja keras, saya adalah orangnya adaptasi good in adaptability segala macam. Itu adalah bentuk-bentuk dari telling gitu kan. Saya orangnya selalu capai target gitu. Itu adalah bentuk dari telling. Sedangkan di dalam CV atau resume maupun cover letter, kita dituntut untuk buktinya, showing don't tell gitu, show don't tell. Maka instead of kita bilang kita adalah orang yang selalu capai target, maka kita harus kasih bukti. Misalnya dalam 5 tahun ke belakang, saya sudah mencapai, ya kayak tadi ya, saya sudah mencapai lebih dari saya sudah memberi kontribusi pada perusahaan lebih dari 3 miliar atau lebih dari 98% target dari perusahaan. Nah, itu adalah bukti kalau misalnya kita sudah orangnya selalu mencapai target. Kemudian di work experience, di CV, di bagian work experience, kita akan kasih lihat tuh di perusahaan A, KPI-nya apa, kemudian hasilnya kita seperti apa. Perusahaan B, hasilnya seperti apa, KPI-nya apa gitu kan. Itu adalah bentuk dari show. Kemudian kita adalah bagus di komunikasi, misalnya saya sangat bagus komunikasi, itu kan telling, kita ubah jadi show nanti. Showingnya misalnya saya sudah berbicara atau meyakinkan lebih dari 50 klien internasional untuk memakai jasa perusahaan misalnya. Nah, itu kan bukti kalau misalnya tanpa kita mempunyai skill komunikasi dan persuasi yang bagus, tidak mungkin kita bisa mendapatkan klien-klien tadi. Jadi instead of kita telling kita punya skill komunikasi yang oke, kita show kalau kita ada buktinya dan ada hasilnya dengan menggunakan skill tersebut. Jadi
kunci prinsip dasarnya, hukumnya seperti itu teman-teman ya. Jangan tell tapi show gitu. Nah, kemudian stepnya yang pertama adalah kita research job vacancy-nya. Setelah kita research job vacancy-nya, kita harus lihat nih. Misalnya kita adalah fresh graduate, maka jangan cari loker-loker lowongan kerja yang di atas 5 tahun, 3 tahun. Bisa aja kalau di apply, tapi jangan berharap lebih gitu ya. Begitu juga dengan kita yang udah kerja 5 tahun misalnya. Kalau diminta adalah orang yang sudah 15 tahun lebih bekerja di bidang itu, maka kemungkinannya akan kecil gitu. Jadi cari yang masih menantang tapi jangan over atau underqualified gitu ya. Job vacancy ini adalah salah satu yang paling menarik gitu. Maksudnya yang paling menentukan juga. Karena kalau misalnya kita memilih perang yang salah, maka tetap aja kita bakal kalah gitu dan kita akan buang-buang waktu. Kemudian yang kedua adalah kita harus list semua requirement dari job description maupun requirement-nya dari lowongan kerja yang ada. Nanti kita bakal bahas gimana listing seperti apa. Dan yang ketiga adalah kita curate, kita buat resume sesuai dengan si lowongan kerja tersebut. Nah, di sini orang banyak males-malesnya teman-teman. Padahal di sini adalah kuncinya yang selalu saya pakai kandidat saya dipanggil di interview di sini. Sebenarnya kita harus buat satu CV atau satu resume untuk satu lowongan kerja gitu kan. Nah, kita akan coba ya kasih contoh ya. Kita bakal bahas juga di resume review. Misal nih, saya ada beberapa lowongan kerja, posisi yang dicari sama, sales engineer. Tapi nanti kita bakal lihat ada sedikit perbedaan di job description dan requirements yang dampaknya ke kita adalah kita harus menyesuaikan si CV-nya dengan setiap lowongan kerja. Kita akan highlight sedikit. Tadi kan kita udah riset ya. Step 1 riset job description, riset vacancy-nya, lowongan kerjanya. Yang kedua kita listing. Cara listingnya seperti ini teman-teman. Kita bakal lihat job description sama requirement. Yang pertama adalah kita lihat nih, sebenarnya tujuan sales engineer ini apa sih? Oh, kita lihat dia harus developing new account. Dia harus cari kembangin account yang sudah ada maupun yang belum ada gitu kan. Kemudian dia harus identifying new customer, cari customer baru. Kemudian dia harus presentasi ke customer. Kemudian dia juga harus punya sales approach gitu kan, rencana-rencana untuk mendapatkan orang atau sales yang baru. Kita listing ya. Requirement-nya adalah 23 sampai 28 tahun. Kemudian harus ya, must bachelor degree di mechanical engineering. Kemudian highly motivation dan willing to be placed in Surabaya. Habis itu harus punya ini kreatif, self initiative, strong passion to learn, interpersonal skill yang oke, communication yang efektif, analytical yang oke, dan bisa solving problem, leadership to lead team, terus punya driving license ya, type-nya A. Nah, dari sini kalau kita sudah listing seperti ini, pastikan keyword-keyword ini atau intention dari yang mereka tulis di sini itu berada di dalam kita punya resume. Misal, ini kan 23 sampai 28 tahun gitu ya. Terus dibilang ini at least 1 atau 3 years. Kalau misalnya seperti itu, maka kita harus kasih lihat nih kalau misalnya di dalam CV kita itulah pentingnya kenapa kita kasih date of birth ya, tanggal lahir dan tahun supaya dia bisa tahu umur kita berapa gitu di situ. Habis itu kita kasih tahu juga bachelor degree-nya di mechanical engineer dan pastikan di bagian professional summary di CV gitu. Nanti kita akan bakal bahas itu semuanya tuh ada di sini gitu. Semua yang kita listing itu ada di sana di professional summary termasuk bachelor degree-nya. Kemudian apa buktinya kalau misalnya kita highly motivation gitu kan. Apa buktinya kalau misalnya kita kreatif, have self-initiative, dan strong passion to learn? Apa buktinya kita punya interpersonal skill yang oke, communication, dan lain-lain oke. Nah, disinilah kita membuktikan kalau misalnya let's say kita fresh graduate ya, biasanya yang susah di fresh graduate. Maka kita harus evaluasi diri sendiri, apakah dulu ketika ada kegiatan relawan atau organisasi, ada nggak satu posisi yang kita kerjakan di kegiatan tersebut yang kita latih itu skill interpersonal skill-nya, komunikasinya, analitiknya, dan solving problem. Kalau misalnya ada, maka tulis itu di dalam professional summary maupun di organizational experience. Misal, saya kasih contoh. Selama 3 tahun atau 4 tahun kuliah, saya involve gitu ya
terlibat di lebih dari 5 organisasi di kampus, di mana 2 diantaranya di mana 2 kegiatan diantaranya saya menjadi MC misalnya di 3 acara internasional yang melibatkan lebih dari 500 orang partisipan gitu, dan 5 atau 10 guest speaker gitu ya, dengan level internasional juga misalnya. Itu buktikan kalau misalnya kita punya efektif public speaking atau communication. Kemudian nanti di dalam organizational experience saya juga bilang kalau misalnya kita sudah lead tim 3 tim di divisi ini misalnya, apapun divisinya. Karena kita harus bisa tahu, kita harus bisa membuktikan leadership ability-nya gitu kan. Kalau misalnya diminta adalah developing new account, misalnya kita pernah menjadi charity gitu ya, tim untuk raising fund untuk dana donasi misalnya. Nah, kalau misalnya kita punya pengalaman seperti itu akan bagus banget gitu. Karena kita bisa approach orang strangers gitu, orang yang tidak kita kenal, kemudian kita bisa minta duit dari mereka gitu kan, duitnya masuk. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita tulis dan bisa kita buktikan kalau misalnya kita bisa self ini high motivation, kemudian ini self initiative, kemudian interpersonal skill yang oke, dan yang paling penting adalah yang job description ini ya, bisa presentasi customer dan lain-lain. Intinya supaya dapetin new account. Nah, Kak itu Gemma, yes. bantu admit Kak yang mau join, sorry Kak. Oh, oke. Sebentar. Admin yang mau join ya. Belum ada nih, belum kelihatan. Oh, oke. Nanti kalau ada Dilanjut dulu. siap. Nanti kalau ada akan saya admit. Oke, Kak. Oke. Ya. Ini yang pertama sales engineer ya. Kemudian saya juga riset yang lain. Yang kedua nih sales engineer. Nah, ini beda nih. Kalau tadi kan harus harus di bachelor degree di mechanical engineering. Kalau di sini nggak mesti. Kalau ini diploma boleh, bachelor juga boleh gitu kan, di engineering major. That's why setiap satu lowongan kerja itu bakal beda-beda gitu. Nah, yang kedua adalah kalau di sini positive attitude, team worker, customer focus, harus sales oriented dengan deadline dan key objective gitu kan, dan bisa lain-lain lah gitu, dan juga punya SIM A. Walaupun bedanya dikit, tapi ini beda banget gitu. Kalau misalnya memang terutama yang di bagian requirements ya, dan bagian ini, ketika kita sudah melisting apa-apa aja yang udah dibutuhkan di setiap lowongan kerja, maka kita akan buat CV kita sesuai dengan apa yang diminta. Karena balik lagi kan, seperti deal kita di awal, CV atau resume adalah alat untuk pitching gitu. Pitching itu gimana caranya supaya kita bisa presentasi dengan singkat. Maka yang kita kasih, yang kita present, yang kita show itu adalah hal-hal yang mereka minta-minta saja. Kalau misalnya kita present hal yang tidak mereka minta atau tidak sesuai, maka kemungkinan untuk dilirik HRD-nya atau cocok atau menarik itu akan lebih sedikit. Nah, konsep menarik rekruter di mata rekruter atau auto dilirik rekruter itu adalah CV-CV yang sesuai dengan yang dia minta. That's why yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu apa yang mereka mau. Dan listing job requirement maupun job description di lowongan kerja itu adalah kegiatan kita untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang mereka minta gitu ya. Ini yang ketiga. Kalau yang ini sekarang harus diploma degree di engineering, mechanical, civil, management, marketing, business or equivalent. Ini bisa beda-beda di loker 1, loker 2, loker 3, walaupun namanya sales engineer gitu ya, tapi beda-beda. Kemudian kalau di sini harus punya English dan bahasa yang bagus sekarang. Kemudian harus punya experience in construction and transportation building system gitu kan. It's a plus tapi habis itu dan lain-lain gitu di sini. That's why penting sekali untuk kita bisa menganalisa lowongan kerja sebelum kita membuat CV. Nah, selanjutnya taktiknya nih untuk buat resume yang dilirik. Tadi kan strategi kan, sekarang taktik. Ini hal-hal yang sebenarnya teman-teman akan sering lakukan juga atau sering lihat juga mungkin ya di Google, sosial media. Tapi yang pasti adalah kita harus memberikan action verb. Jangan sampai kita kasih weak words. Maksudnya seperti apa? Pernah nggak sih kalau di CV tulis saya bertanggung jawab ini, saya bertanggung jawab terhadap itu. Nah, itu adalah weak words gitu. Kalau misalnya action verb,
lead atau memimpin 5 orang dalam satu tim ketika di perusahaan A misalnya, atau manage itu berarti mengelola 56 resource seharga 57 juta misalnya, untuk produktif atau tidak terdepresiasi lebih cepat, misalnya seperti itu. Jadi action verb ini harus langsung to the point gitu kan. Jangan sampai saya bertanggung jawab terhadap ini, bertanggung jawab terhadap itu, dan lain-lain. Kemudian kita harus kasih number details sekali lagi. Karena ini adalah pitching, kita harus kasih number details di sana. Contohnya seperti yang tadi kita sudah bahas sedikit, saya mengelola lebih dari 50 aset atau 50 barang di kantor misalnya. Atau memimpin 5 orang dalam satu tim logistik yang harus memindahkan barang senilai 7 miliar misalnya, kayak gitu. Nah, itu semakin kita memberikan detail, semakin mereka ngerti konteksnya seperti apa. Atau menghasilkan lebih dari 100 juta dalam 6 bulan terakhir. Nah, berarti kita adalah seorang sales yang oke gitu kan. Number ini memberikan konteks. Beda dengan buzzword. Buzzword itu kayak tadi ya. Saya adalah sales yang highly motivational. Saya adalah uh, accountant yang detail gitu. Nah, kita harus kasih buktinya melalui number. Kemudian kita kasih relevant skills dan training. Jangan sampai kasih irrelevant level skill dan training. Kalau misalnya nanti yang kita apply untuk posisi desain grafis misalnya gitu kan. Tapi yang kita kasih di CV atau resume adalah skills atau training misalnya mengenai pemadam kebakaran gitu. Itu nggak begitu relevan gitu kan. Begitu juga dengan yang lain. Kalau misalnya kita adalah accounting, kemudian kita kasih skills-nya adalah bisa mahir di Premiere Pro untuk editing video, maka itu juga tidak begitu relevan teman-teman ya. Jadi kasih yang relevan-relevan saja. Nah, selanjutnya ini adalah layout-nya nih teman-teman. Layout-nya nanti bisa di-share gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu di mana header-nya, itu jelas saja name, address, phone, email, LinkedIn kan. Habis itu kalau misalnya kita adalah seorang fresh graduate, maka akan harus lebih baik education di awal. Tapi kalau misalnya kita adalah seorang profesional yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun atau 5 tahun, maka lebih baik work experience di awal gitu. Habis itu lain-lain gitu ya, mulai dari leadership, university project, skills, language, dan lain-lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Balik lagi, saya kasih sedikit lagi di sini, jangan lupa untuk kasih satu resume untuk satu job vacancy, karena itu sangat penting gitu kan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, pastikan ada detail-detail angkanya dan kita kasih bukti, jangan kasih job description, karena untuk menulis job description itu adalah tugasnya recruiter. Kita sebagai job seeker itu tugasnya adalah untuk membuktikan, kasih bukti kalau misalnya kita sudah bekerja dengan baik atau kita sudah memberikan hasil dari pekerjaan tersebut gitu. That's why harus ada angka seperti ini gitu ya. Harus reduce cost of labor 30% dan office overhead 10% gitu kan. Begitu juga dengan activity di misalnya fresh graduate juga sama gitu kan. Organize and advertise 10 plus quarterly networking event with 300 plus participant in 3 universities in Jakarta. Habis itu founded the first ever business series to organize finance training for 500 students. Jadi kita harus kasih konteks detail-detailnya. Karena konteks ini bisa membuktikan kalau kita adalah orangnya yang inisiatif, kemudian kita orangnya yang bisa manage tim dan lain-lain gitu. That's why sebenarnya untuk bisa dilirik sama recruiter, pastikan kita memberikan pitching sejelas-jelasnya dengan angka yang tepat dan pasti harus sesuai dengan apa yang mereka minta. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik Kak. Ya. Oke, mungkin sebelum sesi Q&A Kak. Halo, apakah jelas suaranya? Jelas. Ya. Oke, mungkin sebelum sesi Q&A, mungkin dari saya ada yang mau saya tanyakan nih Kak, terkait CV atau resume ini.
Oke. Untuk resume Kak, eh, itu kan tadi Kakak bilang maksimal 1 ya untuk resume dibanding CV ya. Iya, Maksimal maksudnya page-nya ya, maksimal halaman. Heeh, halaman. heeh. Sebenarnya pada Oke. umumnya sih gitu sih, Mbak. Karena uh, sekarang kita harus buat resume itu yang ringkas gitu kan ya. Biasanya 1 Oke. halaman atau 2 halaman tuh udah cukup. Kecuali kita adalah profesional yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Maka 2 halaman pasti nggak cukup tuh. Betul betul. Berarti yang kita masukkan itu yang relevan aja Kak ya ke Betul. dalam resume kita. Benar-benar Oke. banget. Mau tanya ini Kak, yang di bagian penulisan work experience. Mm. Nah, untuk teman-teman yang fresh grade, yang belum punya pengalaman, itu baiknya ditulis seperti apa Kak untuk experience-nya? Oke, thank you. Kalau untuk teman-teman yang masih anyway, udah saya kasih host lagi ya ke Oke. Mbak Frida. Silakan. Tadi saya nggak lihat tuh chatnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih fresh graduate, kemudian tidak punya pengalaman kerja, maka yang harus ditulis di dalam work experience itu adalah ini ya, apa namanya, pengalaman organisasi atau pengalaman relawan, volunteer gitu. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau misalnya kita adalah fresh graduate, yang dilihat adalah skill-nya. Nah, skill itu dilatih di mana? Paling gampang sih kalau di fresh graduate, di kampus itu adalah di kegiatan organisasi gitu kan. Kalau misalnya ada kegiatan organisasi, makanya harus ikut, silahkan ikut gitu. Dan latih skillnya di sana. Karena tidak mungkin ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, kita tidak melatih skill tersebut. Kecuali kita adalah anggota tim yang pasif gitu kan, atau anggota tim yang gabut gitu ya. Kalau itu bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk dalam sebuah tim, kemudian kita pasti dikasih project atau dikasih kerjaan. Nah, kerjakanlah dengan sepenuh hati dan pastikan dan along the way pasti kita punya skill akan meningkat. Nah, jadi intinya adalah masukin kegiatan organisasi, relawan, volunteer, freelance, apapun itu di sana. Dengan tujuan supaya rekruter bisa tahu kita pernah melatih skill itu di sini. Kalau fresh graduate itu pernah melatih skill gitu. Oke Kak. Boleh nanya satu lagi Kak? Silahkan. Ya, ini sebetulnya kalau misalnya case-nya switch Kak nih, yang kebanyakan bingung itu teman-teman ketika dia mau switch posisi pekerjaannya, misal dari marketing ke finance atau dari finance ke data analis mungkin. Nah, itu apa itu yang harus dimasukkan itu seperti apa Kak nanti di Yes. resume-nya? Oke. Kalau misalnya career switch akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena hmm, karena memang kita harus pindah dari satu industri atau satu line of work ke line of work yang lain gitu kan. Maka yang bisa kita lakukan di CV adalah kita harus tahu dulu, kita harus cari tahu di posisi sekarang dengan posisi yang kita mau nanti itu skill apa yang sama, yang mereka itu nyambung gitu kan. Misalnya posisi 1 ada skill analisa, posisi 2 juga ada skill analisa. Maka di CV posisi 2 tuh posisi yang baru ya, posisi yang career switch. Maka di dalam CV kita harus tulis bukti-bukti kalau misalnya kita punya bahkan higher level of analytic dibandingkan orang-orang yang sudah bekerja di posisi yang sama, posisi yang mau kita lamar itu bertahun-tahun gitu. Di posisi karena kita bekerja di posisi A, line of work yang berbeda, maka kita punya level higher analytic skill yang tinggi, misalnya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu tuh apa-apa aja yang sama, skill yang sama di sana. Tapi kalau misalnya career switch nggak nggak cuman berhenti di situ gitu. Kita harus kasih hal yang lain. Karena kalau career switch itu kita bersaing dengan orang-orang yang sudah bekerja beberapa tahun di sana gitu kan. That's why kita harus kasih added value-nya. Misal, kita punya network yang lebih banyak di industri ini gitu. Atau kita punya mentor yang sudah memberikan kita udah mengarahkan kita gitu di career switch atau posisi yang baru ini. Atau kita punya sertifikasi yang rata-rata orang-orang yang udah kerja di bidang itu
tidak punya, atau kita udah dapetin berapa banyak bootcamp gitu kan selama 6 bulan terakhir gitu, yang kebanyakan orang nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah apa namanya, kita mau apply ke posisi yang baru di career switch yang baru gitu, step pertama adalah harus cari tahu dulu skill yang sama apa aja. Lebih seperti itu. Oke, baik. Udah cukup jelas. Makasih penjelasannya Kak Gilman. Mungkin ini ada teman-teman yang mau bertanya dari Kak Aman. Dari Kak Aman. Kak mau tanya lagi. Sorry. Mau tanya Kak, cara mengetahui apa recruiter punya banyak waktu untuk baca CV kita dari mana Kak? Nah, mengingat di beberapa perusahaan atau recruiter harusnya pasti punya timeline tersendiri untuk review CV kandidat. Yes, oke, thank you. Kita tidak tahu seberapa banyak recruiter punya waktu untuk baca resume kita gitu kan. Tapi yang kita tahu adalah mereka punya deadline. Mereka punya target juga nih teman-teman. Karena kalau semua orang, semua pekerjaan pasti punya target gitu kan. Mau yang level yang sales maupun recruiter maupun admin, semua pasti punya target gitu. Target dari recruiter adalah untuk mendapatkan kandidat ini misalnya dalam bulan depan. Ketika dia harus punya dalam bulan depan, maka dia harus, kan ada 3 tahap tadi ya, tahap resume, tahap interview, dan lain-lain. Dia harus breakdown. Kalau interview itu berapa lama, kemudian finalisasi berapa lama, kemudian resume send out berapa lama gitu. Maka dia cuma punya beberapa hari aja, atau bahkan beberapa menit, berapa jam aja untuk mereview CV itu. Belum lagi kerjaan yang lain nih. Nah, Hmm. kalau menurut saya kita nggak pernah bisa tahu sih, itu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu kan, untuk tahu berapa banyak rekruter baca waktu kita. Tapi biasanya kalau rekruter-rekruter itu bisa ngelihat ini adalah CV yang oke atau enggak dalam waktu 7-10 detik. Oh, pas dilihat, oh ini cocok nih, maka saya akan baca lebih lanjut 30 detik kemudian. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya udah, thank you, next gitu kan, ke CV selanjutnya gitu. So that's why balik lagi, posisinya adalah kita tidak entitled untuk dibaca CV-nya oleh rekruter. Karena untuk apa gitu? Rekruter hanya mencari yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja. Kalau tidak, ya terima kasih sudah mensubmit CV-nya gitu kan. Jadi pastikan kita harus bisa pitching ya, balik lagi pitching dengan baik gitu. Itu sih jawabannya. Oke, baik. Ada lanjutan lagi nih Kak dari Kak Aman. Mau tanya lagi, untuk pekerja kreatif seperti graphic designer, biasanya yang dilihat dari segi karyanya. Kalau bikin CV-nya langsung digabung portofolio, bolehkah? Karena beberapa teman-teman di LinkedIn juga banyak yang melakukan hal tersebut. Mohon reviewnya Kak, makasih. Oke, thank you. Kalau misal pekerja kreatif kayak graphic designer gitu ya, CV digabung dengan portofolio bisa-bisa aja. Tapi kita harus baca detail di lowongan kerjanya sih sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata di CV-nya itu, kalau misalnya di lowongan kerjanya bilang tolong kirim CV dengan portofolio, biasa ada 2 cara tuh. Yang pertama kayak tadi gitu kan, CV sama portofolio digabung, atau cara kedua adalah di dalam CV itu ada link portofolionya gitu kan. Atau yang ketiga, CV dan portofolio dipisah gitu. Ada satu dokumen untuk CV, ada satu dokumen untuk portofolio. Jadi sebenarnya itu bisa-bisa aja sih. Tapi kalau misal menurut saya paling bagus adalah kalau misalnya diminta portofolio juga, itu dipisah aja sih supaya mereka bisa tahu nih, oh ini CV-nya, ini portofolionya gitu. Tapi I think it's not a big deal ya. Maksudnya mau dipisah atau digabung, kok yang penting adalah kita memberikan apa yang mereka minta gitu. Biasanya mereka juga kasihnya detail tuh. Tolong pisah, kirim 2 dokumen, CV dan portofolio gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti udah jelas dipisah ya. Kalau misalnya nggak dibilang kayak gitu, atau mereka abu-abu fake gitu kan, nggak apa-apa digabung juga. Jadi nggak begitu masalah sih. Karena yang penting adalah kita bisa uh, memberikan apa yang mereka minta. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Gimana Kak Aman?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih, Kak. Oke, oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk raise hand atau open mic ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, oh ada nih dari Kak Tommy. Kak, saya seorang pekerja kreatif, apakah penting juga selain pekerjaan in-house atau freelance dimasukkan juga dalam resume? Sangat penting. Jawabannya sangat jelas, sangat penting. Kenapa? Karena semakin banyak portofolio, bagi pekerja kreatif ya, semakin banyak portofolio yang kita punya, biasanya semakin terlihat juga tuh kita punya skill seperti apa. Kalau misalnya pekerjaannya adalah pekerjaan kreatif, maka ada beberapa variabel yang dilihat nih, teman-teman. Pertama adalah apakah style desainnya cocok nggak dengan kita? Kemudian apakah dari hasil yang dia kerjakan sesuai nggak dengan desain teori yang ada gitu? Karena desain teori itu banyak ya pasti ya. Saya juga tahu beberapa. Apakah sesuai nggak gitu? Kemudian apa sesuai dengan taste nggak? Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya kita ada pekerjaan kreatif, kita kasih lihat, kita kasih tahu kalau misalnya misalnya desain ini itu dipakai di misalnya project apa aja. Kemudian project itu bisa menghasilkan apa? Berapa banyak reach, berapa banyak engagement, berapa banyak apa gitu. Walaupun sebenarnya bukan cuman hasil dari desain, tapi it will be better kalau misalnya kita kasih gitu. Misalnya kita buat satu desain di Instagram gitu kan. Kemudian di Instagram itu kita tulis desain ini dipakai di Instagram, kapan, ini linknya, ini menghasilkan sekian 5.000 impressions dan 30 300 engagement gitu misalnya. Nah, itu akan bagus kayak gitu. That's why semakin bagus kita, semakin banyak kita tulis portofolio, mau itu freelance, mau apapun itu akan semakin bagus. Cuman pastikan yang kita tulis atau kita cantumkan itu sesuai gitu kan. Kalau misalnya yang diminta adalah desain, kalau misalnya dibilang cuma desain doang, maka kita bisa feel free untuk kirim semua desain. Tapi kalau yang diminta adalah desain-desain di Instagram saja, makanya kita kirimkan adalah segala macam desain Instagram. Mau itu di perusahaan sekarang, perusahaan yang lama, freelance, apapun itu. Gitu. Jadi sesuaikan dengan apa yang diminta. Dan jangan lupa berikan angka. Begitu. Oke, gimana Kak Tommy? Oke, dari Kak Aman, aku selama ini yang freelance nggak kumasukkan Kak, karena khawatir rekruter mengira kita terbiasa set job di samping pekerjaan. Apa nggak masalah Kak? Oh ya, ini menarik ini. Kalau misalnya kita nggak tulisnya karena takutnya kita terbiasa dengan side job sampai pekerjaannya. Sebenarnya ada dua mazhab nih, Kak Arman dan Kak Otnil. Yang pertama adalah mazhab di mana rekruter yang penting kerjaan lo beres gitu kan. Kerjaan yang atau mazhab yang kedua, mereka nggak pengen tuh yang ada freelance freelance kayak gini. Kalau menurut saya sih em, orang itu dibayar karena memang dia punya skill yang bagus gitu kan. Kalau misalnya ternyata skillnya itu pertama dari kalau in terms of design ya, desainnya yang oke, hasilnya yang oke. Kemudian yang kedua deadline-nya sesuai dengan yang diminta gitu. Kita deliver project sesuai deadline. Kalau misalnya rekruter yang tipe A gitu ya, maka dia nggak apa-apa, yang penting kerjaan kita selesai sesuai dengan deadline gitu. Tapi ada juga rekruter tipe B yang mereka takut gitu kan kalau misalnya ada freelance side job. Tapi balik lagi kan, pasti kita berpikirnya ya lu nggak bayar gue dengan baik di perusahaan ini gitu kan, gimana gitu ya. Biasa di situ tuh levelnya. Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman,
akan lebih bagus kita jujur di awal kalau kita terbuka kerjaan freelance atau enggak gitu. Karena itu bisa juga jadi point of negotiation nanti ketika di negosiasi gitu kan. Kenapa kita butuh pekerjaan freelance? Karena duitnya kurang kan basically kan. Itu mungkin salah satunya gitu ya. Dan kita butuh pendapatan tambahan gitu. Maka si recruiter itu bisa dinilai plus juga gitu. Kita kita butuh sekian gitu. Kemudian kita punya bekerja di sini. Maka sebenarnya bisa nggak dinaikin, kita negosiasi benefitnya atau kita dapetin freelance tapi dengan syarat memang deadline-nya hasilnya tetap sesuai dengan apa yang diminta gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi ini sebenarnya dibalikin lagi nih ke teman-teman, mau ditaruh apa enggak. Tapi kalau misalnya menurut saya sih taruh aja, karena orang balik lagi orang dibayar berdasarkan skill. Karena kalau misalnya semakin banyak jam terbang kita, nilai kita akan semakin tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kata Karman, apalagi berapa perusahaan biasanya nggak mau kalau ada side job. Bener banget tuh. Kalau misalnya kita udah tahu nih perusahaan ini nggak mau side job, ya nggak apa-apa lah. Kita nggak usah tulis yang freelance aja. Kita tulis yang perusahaan aja gitu, nggak usah freelance. Tapi kan sayang juga untuk perusahaan yang baru ini kan, dia nggak tahu skill kita lebih banyak gitu, atau portofolio kita lebih banyak gitu dibandingkan sini. However, atau bisa juga kayak gini nih Kak Arman, kita tetap tulis portofolio freelance-nya, tapi kita bilang ke dia nanti di interview gitu kan. Selama ini misalnya saya freelance, tapi um, saya orangnya jujur aja gitu di depan. Kalau misalnya di perusahaan ini saya ada freelance apa enggak gitu. Kalau misalnya ada freelance, saya akan bilang freelance. Kalau enggak. Tapi baik lagi itu sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu adalah untuk mendapatkan tambahan income misalnya seperti itu. Kalau saya sebagai recruiter sih saya enaknya jujur-jujur aja di depan gitu kan, supaya dia ekspektasinya sama gitu. Tapi jangan sampai kita mendevalue diri kita sendiri gitu. Kita orangnya lebih keren dibandingkan apa yang ada di CV gitu kan. Maksudnya dibandingkan lebih yang ada di portofolio. Karena kita dinilai dari hasil kerja kita gitu. Takutnya sih gitu. Ya gimana Kak Aman dan Kak Otnil? Oh, ada lagi nih Kak dari Kak Otnil. Mungkin out of topic, bagaimana cara meyakinkan sebuah perusahaan jika kita ingin naik level? Misal berdasarkan pengalaman kita sama ini pada posisi staff dan kita ingin naik menjadi head division atau yang setara. Apa yang harus kita perhatikan selain bukti pencapaian kita? Yes, thank you. Nggak apa-apa. This is a very good question. Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu perusahaan ini mempunyai space nggak? Mereka punya budget atau punya space nggak um, untuk level ini gitu kan? Untuk mempekerjakan kita di level ini. Atau ada peluangnya nggak di sana? Kalau misalnya tidak ada peluang, maka maka ini tidak relevan pertanyaannya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada peluang silahkan. Nah, caranya adalah selain dari bukti pencapaian, ada beberapa hal yang berbeda nih. Ketika kita berada di satu posisi, kemudian untuk naik ke posisi, misalnya posisi staff, kemudian kita naik jadi head division atau setara gitu kan, posisi yang leading lagi. Ketika kita naik posisi, ingin naik posisi, promosi gitu ya, ada skill-skill yang belum dilatih di posisi staff yang harus kita acquire sendiri. Biasanya itu berkaitan dengan manajemen, leadership, kemampuan problem solving, interpersonal skills gitu. Karena ketika kita di level staff, kerjaan kita adalah gimana caranya supaya kerjaan selesai gitu kan. KPI 100%, kita jadi 120%. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa membantu tim yang lain memberi secara moral untuk achieve juga gitu kan. Atau teamworknya yang oke, atau komunikasi yang oke. Ketika kita jadi head division atau manager, banyak hal yang belum dilatih di posisi staff. Misalnya, kita harus bisa menjaga ekspektasi antara manajemen, misalnya atasannya kita sebagai misalnya general manajernya gitu kan, dengan bawahan. Nah, terus kita harus deliver dengan baik. Kalau itu kan udah dilatih ya di staff ya. Tapi yang lain lagi adalah misalnya kita harus bisa memastikan tim kita itu secara moral nyaman gitu kan. Kemudian tapi juga dia juga produktif.
Ada yang nyaman tapi nggak produktif, ada yang produktif tapi nggak nyaman gitu kan, bahkan toksik gitu ya. Nah, gimana caranya kita supaya bisa hal itu? Nah, biasanya perusahaan dan lain-lain gitu ya. Perusahaan itu biasanya mereka ada beberapa cara nih untuk naik posisi. Pertama dilihat potensi. Oh, orang ini ada potensi nih untuk jadi leader gitu kan, untuk jadi manajer, bukan cuma untuk produktif kerja sebagai staff gitu. Kemudian yang kedua adalah biasanya kita yang harus membuktikan diri kita sendiri nih. Misal ketika kita kerja sebagai staff, kita ikut organisasi di luar atau relawan gitu. Kemudian kita jadi leadernya. Maka akan kelihatan tuh nanti. Ketika seorang leader yang belum dikasih posisi bekerja di dalam tim sebagai staff, itu bakal kelihatan tuh bedanya seperti apa. Nah, jadi intinya adalah in general, in overview ya, summary-nya. Kalau kita mau naik posisi, kemudian kita masih staff mau naik posisi, maka kita harus tahu dulu nih, di posisi tersebut apa aja skill yang dibutuhkan. Tanya aja ke si bos yang sekarang, atasan sekarang kan, apa sih yang harus dikembangkan untuk berada di level ini atau di level selanjutnya. Kemudian kita evaluasi, kita udah punya skill itu belum atau sudah setara belum level dengan dia, gitu kan. Kalau misalnya belum, maka kita cari space, kita cari tempat untuk melatih skill tersebut. Tempatnya nggak mesti dari perusahaan sih, bisa jadi tempat dari luar. Dan kelihatannya ini susah ya, tapi memang kayak gitu sih teman-teman. Banyak juga maksudnya nggak sedikit ya, ini udah umum. Kalau misalnya kita masih kerja di sini sebagai staff, tapi dia juga ikut volunteer tempat lain atau ikut organisasi apa gitu tempat lain. Nah, disitulah dilatih. Nah, nanti kita jelasin ke si atasan, tapi di luar jam kerja gitu kan. Habis itu nanti ketika kita sudah melatih bakal kelihatan sih, bakal kelihatan beda gitu. Orang ini sudah melatih leadership-nya, cara ngomongnya beda, body language-nya beda, energinya beda gitu. Nah, itu yang bisa dia meyakinkan perusahaan gitu. Ada level-level objektif skill seperti itu, dan ada juga nih beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol, subjektivitas. Tapi itu nggak bisa kita kontrol sih. Yang paling bisa kita kontrol adalah pastikan skill-skill tadi, skill-skill menjadi seorang manajer itu kita punya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, makasih Kak Gilman. Oke, mungkin dari sesi sesi Q&A-nya cukup, atau ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Kalau nggak ada, kita mungkin lanjut ke sesi CV review ya Kak ya. Boleh? Oke. Oke. Eh, di sini ada dua, tapi kita lihat waktu juga ya Kak ya. Oke. Mungkin untuk yang sesi review CV ini eh, si si yang punya mungkin bisa open cam kali ya Kak ya. Boleh? Biar lebih seru ya. Oke. Ya. Yang mau share screen siapa nih? Saya atau Mbak Frida? Dari boleh dari saya ajak Kak. Boleh. Ini dari Kak Ica Nabila. Ica Nabila. Oke, siap. Ada di sini nggak Kak Ica? Ada. Halo Kak Ica. Hmm. Ya Kak, hadir. Ya, Kak Ica bisa open cam Kak. Oke. Ya, silakan Kak Gilman. Oke. Halo Kak Ica. Ya, halo Bang. Kita review CV-nya Kak Ica ya. Tapi ini sambil kita sharing ke yang lain ya. Boleh ya? Boleh. Nah, jadi sebelum kita lihat CV-nya Kak Ica, sesuai dengan yang kita sudah diskusi tadi, kita akan membuat CV ini dikurasi sesuai dengan apa yang mau di-apply gitu kan. Kalau nggak salah, Kak Ica juga ada kasih lowongan kerjanya ya. Boleh di-share screen?
Mbak Frida, lowongan kerjanya Kak Ica. Nah, ini bukan ya, benar ya? Mau Iya, mau iya. apply di sini ya. Nah, kalau kayak gitu kita bakal pakai teknik tadi di step pertama adalah research job vacancy, step kedua adalah listing requirement-nya, step ketiga baru buat resumenya. Jadi kita mulai dari sini dulu, mulai dari job vacancy-nya, dari lowongan kerjanya. Kita lihat dari ini nih, saat ini kami membutuhkan seorang profesional untuk posisi sebagai staf administrasi, gitu ya, dengan penempatan di Jakarta. Oke, staf administrasi di Jakarta, itu keyword pertama. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan adalah pengalaman kerja sebagai staf administrasi 2 tahun. Itu keyword yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah program Office Excel. Excel ya, itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah bekerja dengan data dan ketelitian yang tinggi. Data dan ketelitian, itu yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi dan kerja sama tim. Itu yang selanjutnya. Habis itu integritas dalam bekerja dan lulusan D3 atau S1 semua jurusan, gitu ya. Nah, ini menarik. Boleh balik, kita udah lihat semua requirement-nya, boleh balik ke CV-nya. Nah, yang pertama tadi kalau misalnya ingat adalah mempunyai pengalaman kerja sebagai staf administrasi minimal 2 tahun. Kalau misalnya Kak Ica sudah mempunyai pengalaman tersebut belum? 2 tahun jadi staf administrasi. Iya, di Istana Maimun kemarin. Mantap. Kalau kayak gitu di profil pribadi, itu langsung diubah. Saya mempunyai pengalaman 2 tahun sebagai staf administrasi di Istana Maimun. Langsung diubah, gitu ya. Karena yang diminta pertama Oke. di dalam lowongan kerja adalah bukan jurusannya maupun bukan GPA-nya atau IPK-nya, tapi pengalaman kerja. Boleh balik lagi ke job description-nya, lowongan kerja. Nah, kalau dari kita lihat di sini, poin yang pertama itu biasa poin yang paling penting tuh. Poin pertama adalah mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai staf administrasi. Maka balik lagi ke CV, maka yang harus kita tulis dan kita highlight di pertama adalah profil pribadi seperti itu. Kita langsung tulis saya punya pengalaman 2 tahun sebagai staf administrasi di Istana Maimun. Nah, itu ya. Habis itu, setelah itu, yang kedua adalah menggunakan Excel. Di penggunaan Excel ini, keywordnya kan penggunaan Excel kan ya. Ketika bekerja di Istana Maimun pakai Excel ya waktu itu ya. Iya, Bang. Nah, Iya. kemudian ketika pakai Excel itu pasti ada data dong kan yang harus kelola gitu ya, administrasinya ya. Kira-kira sebulan itu harus mengelola berapa ribu data atau berapa banyak data? Banyak sih, Bang, karena kan ada souvenir ya, bagian souvenir. Jadi dicatat bagian-bagian souvenirnya apa aja gitu. Siap. Kain songket. Ada lebih dari 10.000 data per bulan nggak? Enggak sampai. Lebih dari 1.000 data per bulan? Di bawah. Lebih dari 500 data per bulan? Iya. Nah, kalau kayak gitu, jadi kan saya mempunyai 2 tahun pengalaman sebagai staf administrasi di Istana Maimun dan mengelola lebih dari 500 data per bulan menggunakan Microsoft Excel. Dengan satu kata itu, satu statement itu, satu sentence itu sudah merangkum 2 keyword yang ada. Gitu ya. Okay. Kemudian keyword selanjutnya, catat dulu. Iya. Keyword selanjutnya adalah ini kan ya, bekerja dengan data dan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, Mbak Ica, waktu dulu di Istana Maimun itu ada target nggak? Target yang dikasih sama si atasan. Targetnya apa? Targetnya nggak ada target sih, Bang. Nggak ada target ya? Karena kan di Istana Maimun dia tergantung ini ya, kalau tamu yang datang kan tergantung hari. Kalau ada hari-hari besar itu lebih banyak tamu yang datang gitu. Oke, paham. Tapi ada error nggak? Misalnya ada yang harusnya dicatat tapi nggak dicatat gitu? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nah, kalau kayak gitu Mbak Ica harus tulis. Selama 2 tahun itu 0% error data dan ya udah itu aja sih. Karena yang diminta kan penelitian kan?
Iya. Cara membuktikan ketelitian adalah ada nggak errornya, ada nggak salahnya gitu. Kalau misalnya Mbak Salah. Ica bisa kasih tidak ada salah dalam mencatat dan mengelola data ini, maka itu sudah bisa membuktikan kalau Mbak Ica adalah orang yang teliti. Nah, jadi itu bisa dijadikan satu kalimat atau kalimat selanjutnya. Selama 2 tahun tersebut, saya mencapai 0% error ketika mencatat dan rekapitulasi data misalnya. Gitu. Baik. Nah, berarti kan kita sudah membuktikan keyword selanjutnya, yaitu kita adalah orang yang mempunyai ketelitian yang oke, dan datanya tadi kan dikasih itu kan 500 data per bulan gitu ya. Lebih dari 500 data per bulan. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama tim yang baik. Keyword selanjutnya. Selama di posisi ini ada kerjasama, ada tim yang lain nggak yang sama juga gitu? Tim yang lain nggak ada sih Bang, cuman kami ada sekitar lebih kurang 12 orang gitu. 12 orang itu posisinya sama atau atasan atau gimana? Macam-macam, ada yang bagian ini, bagian fotografer gitu-gitu, ada bagian penjualan juga. Tergabung semua gitu jadi satu di situ. Oke. Kalau gitu, ketika dicatat administrasi penjualannya ini, berarti mereka harus sudah menjual gitu kan ya? Iya. Habis itu data penjualannya akan diapakan? Iniin dulu sama ininya, diliatin dulu, dikasih lihat dulu sama pemimpinnya ya. Baru ntar dimasukin semuanya. Baru ntar di entry. Nah, dari proses itu melibatkan berapa banyak orang, Kak Ica? Ada 3 orang nggak? Atau 4 Iya, orang? sekitar 3 orang. Kalau gitu tulisnya adalah bekerja sama dengan 3 orang, dalam tanda kurung siapa dia? Penjualan, atasan, dan apa? Atasan. Ya, untuk mencatat penjualan, kemudian penjualan barang, kemudian yang kedua memverifikasi penjualannya, dan yang ketiga apa misalnya setelah dicatat apa dipresentasikan atau direkap atau di apa gitu. Jadi kita kasih tahu kalau kita sudah bekerja sama dengan 3 orang ini, dan dari 3 orang itu kan tadi 0 error rate kan, 0 error rate kan, 0 error. Maka itu membuktikan kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan 3 orang posisi yang berbeda dan punya 0% errornya. Itu sudah membuktikan kalau misalnya salah satu cara untuk membuktikan kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Nah, kalau misalnya ada bukti-bukti yang lain juga, silakan dicatat seperti itu. Ya, baik. Ya. Ya. Kemudian lulusan ini udah S1 semua jurusan nggak masalah. Nah gitu. Jadi profil pribadi kita nggak perlu, kalau menurut saya Kak Ica, nggak perlu lagi tuh tulis pribadi yang jujur, kreatif, maupun kerjasama. Karena kan itu tidak relevan dengan prinsip tadi kan, show don't tell gitu kan. Kalau ini kita masih telling nih, tapi nggak masalah. Nanti diubah. Dengan kita ubah dengan kayak tadi aja Kak Ica, itu peluangnya udah lebih besar tuh. Harusnya peluangnya lebih besar. Gitu ya. Kemudian itu di profil pribadi ya, professional summary ya. Kemudian di bagian pengalaman nih Kak Ica. Pengalaman, kemudian ada 3 bullet point di situ kan. Sebagai administrasi penjualan, melakukan pencatatan pengelolaan mengenai penjualan barang yang masuk. Nah, kalau di sini ini masih job description. Job description itu adalah tugasnya rekruter. Yang kita tulis di sini justru yang tadi Kak Ica. Kita kasih lihat sebagai jangan sebagai administrasi penjualan gitu kan. Gini-gini. Mencatat dan mengelola lebih dari 500 data tiap bulan mengenai untuk penjualan berapa banyak item barang tuh. Ada souvenir ini, souvenir itu, ada sekitar lebih dari 20 item barang. Lebih, ya, lebih. Nah, lebih dari 20 item barang setiap bulannya gitu. Nah, kita kasih datanya kayak gitu. Supaya dia tahu, oh, ini orang udah catat 500 data nih. Kalau misalnya di perusahaan yang Mbak Ica apply nanti ternyata kurang dari 500 data per bulan, maka Mbak Ica udah jadi orang yang lebih bagus dibandingkan data yang lain gitu kan. Gitu. Kalau misalnya pun enggak, ada potensi di situ. Gitu. Kemudian
Yang kedua, bagian penyewaan pakaian adat, menawarkan dan melayani penyewaan. Oh, ada menawarkan juga ya berarti ya? Iya, karena Double job ada dong. bagian, iya, multitasking kok bisa dibilang. Multitasking. Karena ada Gimana, bagian, gimana? iya, bagian penyewaan baju adat, jadi kita menawarkan ke tamu-tamu yang datang, baik dari lokal maupun dari luar kota gitu kan. Oke. Melakukan itu tadi menawarkan penyewaan baju adat di situ. Oke. Berarti kalau kayak gini bisa sebentar ya. Ada keyword-keyword yang bagus ya. Keyword-keyword komunikasi ya berarti ya. Komunikasi. Oke, ini bisa jadi komunikasi dan integritas. Harusnya sebagai administrasi gitu kan, tapi kerja juga sebagai part time sales ini. Berarti kan itu bagian integritas gitu kan. Nah, kok kayak gitu kita harus kasih data nih, kasih angka nih Kak Ica di sini. Menawarkan dan melayani penyewaan. Berarti kalau menawarkan dan melayani penyewaan kan agak beda kan. Menawarkan kira-kira ada berapa banyak orang yang kita tawarkan itu tiap bulan rata-rata aja. Jadi kayak menawarkan ke rata-rata 50 orang per bulan untuk pakaian adat yang datang gitu kan. Dan pakaian adatnya itu untuk wisatawan lokal maupun Iya. internasional gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, dari yang ditawarkan itu berapa banyak yang tahu nggak sih, kayak setengahnya ada yang setuju untuk apa? Ya udah saya mau nih gitu. Setelah ditawarkan, ada nggak kayak gitu? Ada setengahnya nggak? Lebih dari setengahnya, karena Oh, kan iya, mantap. kan wisatawan datang kan bukan dari Medan aja ya, banyak. Jadi banyak yang pengen coba juga pakai baju adat. Gitu. Oke, gitu kasih tahu. Dan lebih dari 70%-nya mau gitu. Iya. 70%-nya mau untuk menyewa gitu kan. Supaya Berminat. tahu Mbak Ica ini bukan cuma bisa catat tapi bisa meyakinkan orang untuk beli gitu kan, atau nyewa kalau di konteks ini. Iya. Jadi kita kasih data-data seperti itu. Catat dulu. Kemudian yang ketiga adalah staf penjual souvenir. Melayani para pengunjung untuk membeli Souvenir. Ini gimana maksudnya? Karena kan dia ada banyak, satu galeri itu ada bagian penyewaan baju adat, ada juga bagian penjualan souvenir gitu Bang, kayak kain songket atau souvenir khas Medan gitu. Jadi saya juga bagian itu penjualan. Oke, berarti ketika ada pengunjung datang kemudian kita layani gitu ya. Kita tawarkan nggak layani aja ya? Kita tawarkan juga sih. Tawarkan juga sama ya. Kayak iya sama aja kayak pengunjungnya kira-kira ada berapa banyak per bulan, Kaica? Kalau tergantung momen, kalau misalnya akhir tahun gitu misalnya kan, atau liburan sekolah itu lebih dari 1.000 orang mungkin satu bulan. Kalau misalnya yang normal rata-rata? Ratusan sih, 300 gitu. Ratusan ya. Iya. Udah tulis Mbak, tulis semuanya. Ratusan orang per bulan dilayani gitu, untuk membeli souvenir khas Medan. Dan dibilang juga itu wisatawan lokal maupun internasional gitu kan. Iya. Nah, dengan cara ini rekruter akan ngelihat, wah ini Mbak Ica dia sudah punya angka untuk pencatatan angka lebih dari 500 gitu kan. Dan nggak cuma catat dan mengelola, dia juga bisa kerjasama dengan tim. Dia juga bisa komunikasi dengan baik gitu. Dengan cara-cara tadi kita sudah membuktikan, bukan hanya telling gitu kan, kita membuktikan di sini. Oke, boleh scroll ke bawah Mbak Frida? Oke. Kalau menurut saya pendidikannya cukup dari universitas saja sih. Karena mereka nggak akan ngelihat juga di SMA. Tapi kalau mau tulis juga nggak apa-apa. Saya sarankan tidak usah. Pelatihan prakerja. Oke, ini menarik nih. Karena ini harus dicontoh karena Mbak Ica itu menuliskan pelatihan yang sesuai dengan apa yang dilamar gitu, yaitu prakerja di bidang pelayanan gitu kan, serta sertifikatnya. Ini very good, bagus banget. Nah, boleh ke atas lagi, scroll ke atas Mbak Frida. Keahlian, mampu bekerja individu maupun kelompok, nice, komunikasi yang baik, bekerja di bawah tekanan, multitasking, kemampuan bahasa Inggris, dan melakukan Microsoft Office. Kalau bisa langsung tulis saja kemampuan menggunakan Microsoft Office, terutama Excel gitu. Oke, baik.
Nah, pastikan di bagian keahlian, keyword-keyword yang tadi kita listing di lowongan kerja itu semua ada di sini. Kalau itu nggak apa-apa kita tulis sama aja gitu kan. Misalnya tadi kan keywordnya ada Excel, kemudian bekerja dengan data. Nah, bekerja dengan data di sini belum ada. Jadi tulis di situ ya Mbak ya nanti ya. Kemampuan bekerja dengan data dan ketelitian yang tinggi. Itu harus tulis juga. Karena itu diminta di lowongan kerjanya. Kemudian komunikasi sudah, Excel juga nanti tambah. Dan jangan lupa nanti di bawah di profil pribadi, tulis Mbak Ica, saya bersedia untuk bekerja di Jakarta. Oke, Gitu. baik. Nah, kalau di bagian keahlian, nggak apa-apa kita tulis sesuai dengan apa yang diminta. Tapi kalau misalnya di bagian selain keahlian, skill, itu harus bukti. Terutama di profil pribadi dan bagian pengalaman kerja. Gitu. Kemudian, ini kan dimintanya itu, ini dimintanya di job street ya, kalau yang tadi lowongan kerjanya kan. Kalau di job Iya, street berarti harus disesuaikan dengan, kalau job street berarti kita harus isi kan ya, isi di portalnya kan ya. iya, Masalah ada gitu. datanya Ah, semuanya. ya, kalau kayak gitu nggak apa-apa sih kalau diisi portal, maksudnya bukan CV ini juga, tapi kata-katanya gitu. Tapi kalau misalnya diminta, kalau dikirim, dibilang kirim via email ke sini gitu kan, maka pakai format yang sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya diminta untuk submit di sebuah website, maka boleh balik lagi ke CV. Maka kalau bisa ini diubah sesuai dengan ATS friendly tadi. Jadi tidak ada icon-icon kontak itu WhatsApp segala macam. Kemudian ada bagian-bagian apa tuh shape-shape yang sebelah kanan bawah itu nggak perlu. Tapi kalau misalnya tidak melalui ATS ini nggak apa-apa sih. Coba boleh ke atas lagi, scroll ke atas. Kalau bisa, Mbak Frida, Mbak Ica, Ya, pengalamannya itu di bagian di paling atas, diganti dengan keahlian, oke. gitu. Karena mereka akan lihat pengalamannya dulu, buktinya dulu dibandingkan keahlian, gitu. Gitu. Kalau bisa lagi profil pribadinya di paling atas sebelah kanan, kalau bisa. Kemudian di bawahnya pengalaman, keahliannya di bagian profil pribadi. Oke. Dan paling bawah kan ada kontak ya. Kontaknya itu dikasih, lihat aja ditaruh aja di bawah tulisan Ica Nabila. Gitu. Jadi mereka tahu nih, Baik. saya mau lihat orang ini plus plus kontak-kontaknya ada di mana, di satu tempat gitu kan. Nah, habis itu Oke. kalau bisa lagi nih Mbak Ica, kalau bisa ya, fotonya kita ganti Mbak. Ini kayak mau Ah, fotonya kayak mau apa ya, mau menikah ya. terlalu Iya, terlalu formal ya. terlalu formal. Oh iya, kita baik. kita ganti, nanti coba cari di Google professional headshot pakai HP yang sekarang, kemudian diedit dikit gitu kan, pasti tahu lah ya editing filter yang bagus ya. Pakai baju yang Oke. kayak professional headshot nih, saya tulis di sini di chat professional headshot. Nah, cari di Google kayak gitu, tiru posenya. Nah, habis itu nanti masukin ke sini karena itu lebih profesional dibandingkan ini. Kecuali kita mau lamar PNS, nah ini oke nih. Kalau kita melamar yang Oh bukan iya, PNS, iya, iya. lebih baik professional headshot. Siap. Kurang lebih itu seperti itu sih Oke, Mbak Ica. Ada pertanyaan kah? cukup. Sudah jelas Udah jelas semuanya. ya. Terima kasih. Sama-sama. Nanti dicoba diubah, kemudian lihat gimana ya. Harusnya peluangnya lebih besar. Kemudian di posisi yang lain juga sama ya. Jangan sampai cuma pakai satu CV doang. Nanti sama aja kayak gitu. Sesuaikan dengan Ya. cara yang tadi. Oke, saya kembalikan ke Mbak Frida. Oke, baik. Makasih Kak Gilman dan Kak Ica. Ya, terima Untuk kasih. selanjutnya, Kak mau review lagi atau Boleh, kalau misalnya punya waktu, kita boleh review lagi. No oke, problem. ada satu lagi ya? Lagi ya, Kak? Boleh. Oke. Ini punya Kak Sarah Erdina Cahyaningrum. Oke. Mungkin Kak Sarah bisa open mic atau open cam?
gitu ke Sarah. Mau kita lanjut aja tanpa dengan Sarah, tapi kita tetap review, nggak apa-apa? Boleh, boleh. Boleh, 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 Kak. Boleh ya? Oke. Kak Sarah, kalau misalnya Anda mendengar kami, tolong kasih sinyal ya. Oke, kita akan bahas, boleh buka lowongan kerjanya. Nah, ini penting banget nih. Kak Sarah ini pintar nih. Kenapa? Karena kalau misalnya diminta lowongan kerjanya pakai bahasa Inggris, maka kita harus tulis CV-nya pakai bahasa Inggris. Kalau kayak tadi kasusnya Kak Ica kan pakai bahasa Indonesia ya, maka kita tulis CV-nya juga pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi tergantung CV-nya bahasanya apa, tergantung dari lowongan kerjanya. Kemudian kita bakal listing di sini general qualification dan general qualification ya. Student in semester 2 until 4, habis itu 18-20 tahun, English education dan startup high interest, Jadeta di Jakarta, Depok, Tangerang ya, Google Docs, Drive and Sheets, kemudian time management skills, high curiosity, sama work in group or individually. Oke, kita catat itu, kita list requirement-nya. Kemudian boleh balik ke ini. Nah, oke. Dari ini pakai yang ATS friendly ya, walaupun di bagian West Java Indonesia dan emailnya itu harus dirapikan sedikit lagi. Tapi ini udah cukup oke secara ATS friendly dan udah cukup profesional. Di career summary di sini kan kita diminta untuk student in semester 2 or 4. Ini kayaknya coba kita lihat education-nya. Kak Sarah ini di mana nih? Dia masih college student ya, oke. Kalau kayak gitu, boleh balik ke atas lagi. Kalau kayak gitu di awal harusnya kita langsung tulis tuh. Kalau misalnya kita adalah, tapi dia udah punya 1 tahun pengalaman ya, industrial marketing dan psychology. Oke. Tapi nggak apa-apa sih, kita harus sesuaikan dengan apa yang diminta di lowongan kerja. Oke, gitu kita bilang kita adalah student di semester 2, berapa? 2 atau 4 gitu kan. Habis itu di bagian atas, di bagian atas itu di West Java Indonesia kita juga tulis, kalau mau tulis berapa puluh tahun kita, berapa puluh tahun, berapa belas tahun ya, 19 tahun gitu. Atau kalau misalnya kalau misalnya nggak apa-apa untuk tulis tanggal lahir juga nggak apa-apa, misalnya Maret 1995 gitu, itu juga oke, supaya kita tahu kan, kita kasih tahu kalau kita adalah kandidat yang berada di 18 sampai 20 tahun sesuai dengan job vacancy tadi. Mungkin Habis itu sama kita link LinkedIn ya kayak. Iya, sama LinkedIn juga benar, supaya lebih oke. Setelah itu high interest in the field English education yang kedua. Nah, di sini pada di work experience ada tulisan English teacher part time gitu kan. Tapi di career summary tidak ada. Kalau bisa sih tulis di atas. Kalau misalnya kita adalah di awal kan career summary sekarang semester berapa di universitas apa dan mempunyai pengalaman berapa tahun nih. Udah setahun nih kayaknya nih sebagai teacher part time gitu kan. Habis itu di bagian akhir nanti di career summary tulis juga sekarang di mana nih domisilinya, Jakarta, Depok, Tangerang gitu. Atau kalau misalnya bukan di Jakarta, Depok, Tangerang, tulis juga willing to work in Jadeta area, misalnya kayak gitu. Habis itu di sini kan ada tulisan juga nih, Google Docs, Drive, and Sheets. Kalau bisa juga tulis tuh di career summary, kalau misalnya memakai Google Docs, Sheets, dan Drive gitu. Kemudian work experience kita lihat, provide additional 1 hour academic tutor per week. Oke, this is a very good, udah ada detail angkanya gitu kan. Regular basis, making teaching materials in the main subject, success in elevating student performance. Nah, success in elevating student performance and grades by a certain percentage. Nah, certain percentage-nya itu berapa? Lebih dari 10%, lebih dari apa gitu kan. Kalau bisa justru sukses in elevating performance ini di paling atas nih, maksudnya di bullet point yang pertama, karena ini result yang paling besar gitu. Certain percentage itu very subjektif, jadi kalau bisa kasih angka lebih dari 5%, lebih dari 10%, dan lain-lain gitu ya. Habis itu ini udah oke sih, ini sudah sesuai dengan apa yang diminta gitu kan.
good time management skill, online shop, build maintain WhatsApp clients, berapa banyak klien setiap bulan through various online platform, kita kasih angkanya di sana. Assisted troubleshooting software, created and posted photo for testimony online shop, berapa banyak juga, kita kasih angka-angkanya aja ya supaya tahu nih. Karena dengan cara itu kita bisa tahu kalau misalnya Mbak Sarah ini mempunyai time management yang oke gitu kan. Dan lain-lain. Relevant project, the learning jolly, ini bagus banget, bagus banget. Tapi balik lagi kasih angka lagi, berapa banyak children yang di teach gitu kan. Habis itu, industrial marketing, create PowerPoint to manage, track subscription, and sell digital products. Industrial marketing. Made a customizable checkout process. Nah, made a customizable checkout process to ensure customer purchase product easily. Berapa banyak akhirnya mereka checkout proses dan kalau tahu berapa persen apa ya perubahannya gitu. Apakah jadi lebih cepat atau lebih mudah atau lebih banyak transaksinya gitu. Itu harus ditulis di sini. Setelah itu education di sini kalau bisa education di atas sih karena karena kan diminta pertama-tama di job desk-nya adalah di lowongan kerja adalah student in semester 2 or 5 gitu kan. 2 until 5, 2 until 4 gitu. Sebelum project kali ya, Kak? Atau Iya. setelah Kalau menurut saya sih atau ini di paling awal sebelum work sebelum experience. experience? Ya. Karena kan prosesnya ini adalah sistemnya nih kalau di lowongan kerja dia pertama diminta adalah itu ya apa namanya? uh, edukasi gitu. Dan ini bukan sepemahaman saya ini bukan lowongan kerja yang membutuhkan 5 tahun kerja gitu. Jadi pasti ada edukasi dulu. Apalagi nih kalau misalnya Mbak Sarah ini college student di English Language and Literature. Langsung on point ini. Kalau misalnya dia benar-benar punya high interest di field English education. Jadi kalau bisa ini paling atas setelah career summary gitu kan. Habis itu skills Microsoft Office, langsung tulis tuh. Microsoft Office, Google Docs, Drive, dan Sheets. Langsung tulis to the point sesuai dengan yang diminta di Locker. Teamworknya di agak typo dikit, nggak apa-apa. Habis itu tulis juga time management, udah. Habis itu high curiosity, juga tulis aja high curiosity. Kalau di skills nggak apa-apa sih. Tulis kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi pastikan sesuai dengan apa yang diminta di lowongan kerja. Oke, siap. Thank you Kak Gilman untuk sesi review CV-nya. Mungkin selanjutnya ada penyerahan sertifikat sama foto sesi bersama. Wait ya.
Nah, baik Kak ya. Mungkin gini aja kali ya Kak ya. Hmm. Oke, gini aja. Mungkin dari Kak Mona bisa bantu Belum, udah. Masuk. screenshot. Boleh. Oke, ini sertifikat untuk Gemal sebagai pembicara di webinar kami Bangun Skill.id Career Preparation Webinar Tips Membuat CV Menarik Auto Delivery HRD. Berikut sertifikatnya Kak. Thank you udah jadi pembicara di webinar kami. Oke, di mute Kak, sorry Kak Gemal. Oke, terima kasih juga. Senang bisa membantu dan sharing dengan teman-teman. Thank you Kak Gemal. Untuk sesi berikutnya kita akan foto bersama. Kak, tunggu dulu ya. Mungkin teman-teman bisa open cam. Oh ya, teman-teman jangan pada live dulu karena habis ini kita mau kuis di Kahoot ya. Jadi tunggu sampai eventnya selesai. Thank you. Oke, Kak Otniel Tommy, Kak Yolanda, Kak Sarah, Bang Arwin mungkin, Kak Arwin, Kak Dwistia Rizky. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, white ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Sebelumnya jangan pada live dulu karena habis ini kita mau kuis di Kahoot. Untuk Kak Geman boleh ikut join kita atau kalau ada kepentingan lain bisa uh, uh, lebih dulu meninggalkan. Siap. Thank you. Oke, Kak Geman. Oke, teman-teman, kita coba open Kahoot-nya ya. Oke. Teman-teman bisa join di kahoot.it ya. Pinnya teman-teman kita tunggu di Kahoot.
silakan join di kahoot.it. Oke, baik Kak Aman dan Kak Yolanda. Oke, Kak Rizky, Kak Dustia, Kak Dwi Tisya. Kak Dwi Tisya. Ditunggu joinnya, Kak. Ayo Kak Arwin, masuk ke HUT IT-nya. Oke, mungkin Kak Rizky lagi di jalan. Kita mulai aja ya. Yang pertama, apa saja jenis CV yang kamu ketahui? Oke, next. Oke, ada 3 nih yang betul. Next. Ya, yang pertama ada Moon, Tommy, lalu Ica. Oke, yang kedua, berikut ini yang bukan lampiran dalam surat lamaran pekerjaan adalah apa tuh? Oke, betul ya, fotokopi surat perjanjian. Next. Ya, ya. Kamu masih di peringkat pertama. Next. Seberapa panjang CV yang bisa kamu buat? Oke. Yang betul 2 sampai 3 halaman. Kita lihat siapa yang di peringkat pertama. Oke, Kak Ica. Next. Apa kepanjangan dari ATS? Ada yang salah, ada yang kejebak. Oke, yang betul applicant tracking system ya. Oke. Tommy menyusul ke peringkat pertama, disusul Kak Ica. Lanjut. Dokumen yang berisi latar belakang beserta penjelasan ringkas mengenai motivasi dan kualifikasi. Apa ya? Oke, ada yang salah. Yang betul cover letter. Next. Ya, dibalap lagi Kak Tommy sama Kak Ica. Next. Bagian yang tidak diperlukan dalam CV. Pengalaman kerja mungkin ya. Oke. Ya, yang nggak dibutuhkan adalah tanda tangan dan nama lengkap. Next.
Ya, disusul lagi sama Kak Tommy. Ayo Kak Ica, semangat. Apa kepanjangan dari CV? Cover Vitae mungkin. Oke. Ada yang jawab Operation Vitae. Oke, Kak Tommy sama Kak Ica balap-balapan nih. Next. Maksimal 1 halaman, harus pada data ringkas, pengalamannya relevan. Cirinya dokumen apakah itu? Resume, CV, surat lamaran, atau cover letter? Oke, masih ada yang jawab CV. Next. Oke, Kak Tommy masih di peringkat 1, disusul Kak Ica. Gambar berikut merupakan dokumen. Dokumen apakah itu? Ya, CV. Yes. Oke, saya pasang dari peringkat pertama. Oke, Kak Tommy. Masih ada satu lagi, penulisan tanggal pada surat lamaran. Oke, betul. Oke, selamat Kak Tommy. Nanti kita hubungin Kak Tommy ya untuk minta nomor OVO atau GoPay-nya. Congrats Kak Tommy dan disusul Kak Ica. Oke, izin stop share. Oke. Sesi selanjutnya itu pengumuman pemenang kuis dan pertanyaan terbaik. Oke. Pengumuman pemenang kuis di sini ada Kak Tommy dan pertanyaan terbaik ada dari Kak Aman. Oke, selanjutnya berhubung sudah jam 12:09 dan kita udah ada di penghujung acara juga. Terima kasih teman-teman yang udah join di webinar ini. Makasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Thank you, izin live ya teman-teman. Terima kasih Kak Epip. Thank you.